Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Bapak Ahmad Reza Kurnia untuk paparannya tentang roti. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Bapak Dr. Andes Vidya Rokim MSI. Yang saya hormati Kepala Seksi P3T Dr. Andes Saiful Bahri MM. Yang saya hormati CEO Roti Bikin Happy Bapak Ahmad Reza Kurnia. Baik, kenalkan saya Taufik. Di sini kita akan mencoba untuk membuat satu roti, ya, satu produk roti yang kiranya bisa untuk dicontoh atau dibuat oleh ibu-ibu atau bapak-bapak peserta pelatihan kolaborasi online Jakpreneur pembuatan roti. Ya, kali ini saya akan membuat roti coffee mocha. Ya, mungkin kalau brand lain ya di stasiun tadi sudah disebutkan, ada yang di stasiun, ada yang di mall-mall ya. Kita sudah familiar dengan itu ya, mungkin dengan kata-kata boleh silahkan ya, pasti udah tahu brand-brandnya. Nah, sekarang kita akan bikin sendiri di rumah kita sendiri, tentunya dengan kapasitas yang simple, bisa diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga dengan alat yang saya yakin mungkin sebagian besar sudah mempunyai alat-alatnya ya. Alat-alatnya yang kita gunakan hand mixer ya. Hand mixer ini biasa kita gunakan untuk pembuatan kue ya, tapi untuk roti, untuk kapasitasnya itu mungkin jangan sampai melewati dari ukuran 500 gram ya, karena nanti hand mixer ini dia tidak akan kuat ya untuk mengaduk adonan dari roti tersebut. Jadi kita akan membuat di sini sesuai resep yang tadi sudah saya berikan ya. Untuk bahan-bahannya kita menggunakan tepung terigu yang protein tinggi ya. Kemudian ada tepung terigu yang protein sedang atau rendah. Kemudian ada gula pasir. Kemudian kita gunakan bread improver ya, terutama buat ibu-ibu nih, bread improver apaan tuh ya? Bread improver ini fungsinya tadi untuk sebagai pelembut roti juga ya. Jadi kalau kita mau bikin, karena roti itu terutama untuk Asia, mereka lebih prefer untuk roti yang teksturnya lembut ya, atau soft bread. Nah, kita gunakan bread improver ya, tidak usah banyak-banyak, sekitar 3 gram saja. Kemudian kita gunakan egg yolk atau kuning telur. Untuk resep yang saya berikan pagi ini itu adalah untuk nantinya akan menghasilkan lebih kurang sekitar 15 sampai 16 roti ya, karena nanti adonan tadi itu akan kita bagi menjadi per 50 atau sampai 60 gram tergantung kita, untuk kebutuhan seperti coffee break atau snack ya mungkin cukup di 50 gram, tapi untuk kalau misalnya mau berjualan itu bisa di 60 gram. Kemudian ada juga yeast atau ragi ya, mungkin yang ini sini saya gunakan yang instant yeast, yang ibu-ibu, bapak-bapak juga mudah mencarinya ya, di minimarket atau supermarket terdekat juga pasti ada ya. Ini kita gunakan tidak usah banyak-banyak, 8 gram untuk per resep. Kemudian kita menggunakan garam dan butter ya, mentega sekitar 110 gram. Dengan bahan-bahan ini Bapak Ibu akan bisa membuat roti, tapi roti yang di sini kita ingin seperti roti yang tadi toppingnya atau fillingnya, toppingnya yang tadi yang kita isi atasnya supaya ada flavornya, itu bisa kita gunakan. Di sini ada gula halus, kemudian juga kita pakai ada tepung terigu, kemudian ada butter atau margarin, putih telur, kemudian ada perisa mocha ya, untuk merek bisa apa aja ya, yang penting perasa mochanya. Kemudian untuk yang kopi, karena mungkin trennya banyaknya di rasa kopi, itu bisa kopi instan ya, yang sasetan, yang kita mix dengan lebih kurang sekitar 2 sendok makan air ya.
Tadi di roti kita menggunakan susu cair, yang kita gunakan di sini susu cair yang dingin. Tapi kalau Bapak Ibu sekiranya di rumah ada susu bubuk, itu juga bisa kita gunakan dengan susu bubuk, tapi airnya tentunya juga dengan air es. Ya. Selain bahan-bahan tersebut di sini, kita akan membuat roti yang tadi tampilannya sudah kita lihat atau kita biasa jumpai ya di roti-roti yang mungkin anak-anak kita suka beli di stasiun. Rotinya akan menjadi satu roti yang lembut, enak dimakan. Tapi untuk membuat variasi untuk Bapak Ibu misalnya untuk berdagang atau berusaha, ya di sini saya hanya mencontohkan beberapa varian atau isian yang bisa juga roti tersebut tadi kita isi sebetulnya. Di sini nanti saya akan mencontohkan kita bisa isi roti mocha tadi ya, roti coffee mocha tadi dengan coklat, ya coklat, cheese atau di dalamnya yang keju supaya membuat varian roti dari bapak-bapak, ibu-ibu dan juga custard. Custard di sini seperti flan teksturnya, bisa kita beli yang instan, kita tinggal tambah atau kita buat dengan yang manual ya. Nah, ini kita akan mulai membuat untuk roti ini. Ini bahan-bahannya tadi sudah kita lihat semua ya. Kita akan mulai untuk mixer untuk membuat roti. Kita gunakan yang kru ini ya, yang model hook. Nah, ini kita pasangkan di sini karena yang ini nanti dia beda penggunaannya ya. Kalau untuk roti kita gunakan hooknya atau matanya yang seperti ini ya, yang spiral. Nah, ini kita sudah siapkan. Gampang kita campur tepungnya ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa untuk roti biasanya digunakan tepung protein tinggi ya. Kalau saya boleh menyebut salah satu brand misalnya kita menggunakan Cakra, itu yang mungkin umumnya orang taunya pakai Cakra ya. Di sini saya mix atau saya bagi dengan tepung segitiga, karena kalau kita menggunakan tepung berprotein tinggi semua, roti pengembangannya dia akan naik ke atas. Jadi akan naik ke atas. Nah, di sini fungsinya untuk saya mix dengan terigu berprotein sedang atau rendah, supaya pengembangannya dia bukan ke atas saja tapi dia ke samping. Jadi akan menghasilkan satu tekstur roti yang bukan naik ke atas tapi dia mengembang. Disinilah fungsinya si terigu segitiga, ya. Terigu segitiga atau terigu berprotein rendah atau sedang. Nah, ini kita campurkan saja semuanya ya. Oke, tepung kita masukkan semua. Kemudian kita masukkan juga gula pasir. Ya, ini butter kita masukkan terakhir. Ya, gula. Kemudian kita masukkan yang tadi bread improver. Sudah kita tekan bread improver. Fungsinya untuk roti. Kemudian yeast instan atau ragi instan ya. Ini sudah saya timbang sebelumnya. Nah, nanti saya akan dibantu oleh rekan saya karena ini resep ini akan saya bagi dua sehingga akan mendapatkan 8 buah roti ya. Ini ragi instan ya, mudah didapat. Kita tuang semua. Ya. Oke. Kemudian kita tuang susu cair ya, usahakan susunya yang dingin. Nah, ini kita tuang, mungkin bisa kita tuang sebagian dulu ya, baru sambil kita mix. Kenapa garam kita tuang terakhir? Karena supaya fungsi dari ragi itu dia bekerja dengan maksimal ya, sedangkan gula adalah makanannya ragi itu. Ya, jadi makanya nanti setelah semua bahan tercampur baru kita akan di sini ya. Kita akan masukkan garam ya. Ini pelan-pelan ya, kita aduk dulu. Ya, itu kita masukkan. Cairnya tadi ya. Mungkin bisa dibantu ya. Ya. Nah, ini
Baru kemudian ketika kita sudah menyampur semua, ini saya masukkan kuning telur. Ya. Di sini saya gunakan 1,5 kuning telur ya, karena kalau di resep 3, di sini saya hanya ingin membuat 8 buah roti, makanya hanya 1,5 kuning telur. Kemudian ini kita aduk ya. Ini pakai tangan juga bisa kalau tidak ada mixer ya. Jadi kalau mau sedikit berkeringat, Bapak Ibu ya, lumayan. Ini kita mixer pelan-pelan saja, jangan langsung kecepatan tinggi karena nanti kasihan mesin mixernya. Nah, nanti lama-lama dia akan menyatu ya. Nah, bagian bawahnya ya. Nah, ini kita mix lebih kurang sekitar 5-7 menit. Mungkin bisa dibantu Pak Erik, saya akan dibantu untuk mengaduk. Silakan Pak Erik. Ya, jadi jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung sambil bertanya ya. Dia akan sambil dia mix. Butter atau mentega tadi itu kita masukkan terakhir untuk emulsionnya ya. Mungkin ada pertanyaan langsung atau di akhir session, kalau mau bertanya boleh. Jadi bahan-bahannya juga mudah didapat Bapak Ibu ya. Bahan-bahan yang tadi saya sudah sebutkan, nanti kita akan membuat isiannya sambil menunggu dia kalau dalam istilah kitchen tuh resting ya, resting. Jadi ada 3 kali resting. Yang pertama itu 15 menit ya, dia masih ukuran besar, itu kita resting dengan lap atau kain basah. Ada kain basah kita ambil. Nah, ini ya kainnya dilembabkan ya. Jelas ya, suara saya kedengeran ya? Kedengeran? Jelas ya? Ya, mohon maaf kalau tadi kurang jelas. Ya, bahan-bahannya sangat sederhana. Ini bisa Bapak Ibu coba sebelum memulai dengan kita berpikiran misalnya harus beli alat ini, harus beli alat itu. Ya, mungkin kita coba dulu, trial and error. Nanti kalau pesanan kita sudah banyak, baru kita bisa tingkatkan kapasitas produksi. Yang kita lihat ini adalah kapasitas produksi untuk yang tidak terlalu banyak atau besar ya. Nah, ini bisa dilihat adonannya ya, seperti ini. Dia terlihat sedikit, tapi nanti kalau dia udah jadi roti, dia lumayan besar ya. Kemudian juga bahan-bahannya juga tidak terlalu sulit ya. Mungkin sambil menunggu pengadukan, jika ada yang ingin ditanyakan tentang bahan-bahan yang tadi saya sebutkan, bisa sambil ditanya, misalnya di mana mendapatkan bahannya ya, atau yeast lagi. Oh iya, silakan Ibu. Iya, ini Chef, di sini ada yang bertanya, Chef. Ya. Bread improvernya apa mudah didapatnya? Ya, baik. Bread improver itu sangat amat banyak mudah didapat, ya. Asal kita pergi ke toko yang tepat, ya. Tapi kalau kita perginya misalnya ke minimarket atau ke warung kopi atau warung sayur, mungkin tentu harus. Tapi kalau kita ke toko kue terdekat dari rumah kita, pasti itu dia punya bread improver ya. Salah satu contohnya mereknya itu misalnya S500 ya. Kalaupun jauh, dirasa jauh dari tempat kita, kita bisa saat ini kan banyak ya, kita tinggal pesan online, dia udah datang sampai rumah kita, tinggal diklik aja bread improver, itu nanti akan keluar semua seperti itu. Bread improver ya, fungsinya dia sebagai pelembut roti. Ya, sudah jelas Ibu? Ada lagi? Saat ini banyak jenis tepung.
masih belum ada nih Chef. Juga ada Chef, resep ini untuk berapa pieces ya Chef jadinya? Baik, resep yang tadi dibagikan itu akan menjadi lebih kurang sekitar 15 sampai 16 buah roti ya, dengan takaran per rotinya itu beratnya sekitar 60 gram ya. Tapi yang saya buat di sini karena saya di sini saya membuat sesuai resep ya, dengan resep sama, tapi seandainya kita hanya ingin membuat 8 buah roti tinggal dibagi dua, tapi ini akan menghasilkan 16 buah roti. Ya, ada lagi. Iya. Bread improper yang bagus direkomendasikan merek apa aja Chef? Nah, kalau mereknya tentu saya tidak ada rekomendasi khusus. Cuma yang saya biasa pakai itu saya pakai S500 karena mudah didapat, ya mudah saya temukan. Ya. S500, ya itu karena dia mudah didapat aja. Tapi sebetulnya kita bisa pilih brand lain. Cuman yang umumnya terdapat di toko kue S500 ini juga sudah ada. Ya, S500 ada, kemudian juga ada Baker's Mix itu juga bisa. Nah ini kita lihat rotinya sudah mulai menggumpal ya, hanya dia kita butuh kadar yang lebih kalis. Nah ini dia. Bread improver untuk mereknya sudah jelas ya, ibu-ibu. Mudah. Iya Chef. Ya bahannya apa, alatnya juga mudah. Chef ada lagi nih yang bertanya. Ya. Apakah? Ya. Ya. Nanti kalau dijadi ya. Nanti tolong kasih ke The. kamera Chef. Nanti lihat ke kamera. Oh iya, siap. Nah ini jika adonan sudah seperti ini ya, sudah menggumpal menyatu seperti ini ya, bisa dilihat ya. Nah ini saatnya sudah kita bisa masukkan butter dan juga garam ya. Kita masukkan garam. Nah ini proses yang kita bisa masukkan garam, karena kalau kita masukkan garam di awal ibu-ibu, si ragi tadi dia kurang bisa bekerja secara maksimal. Jadi pastikan semua sudah larut, baru kita bisa masukkan si garam tadi ya. Karena kalau ibu campurkan garam di awal ya, maka ragi tadi istilahnya ragi ketemu garam itu dia akan mati atau tidak bisa bekerja secara maksimal ya. Kunciannya di situ, kunciannya ya. Jadi kenapa tidak mengembang rotinya atau apa. Kemudian tips yang kedua dari saya, seringkali kita menggunakan ragi, kemudian raginya itu masih sisa, kita simpan. Nah, untuk kita gunakan itu biasanya sangat rentan, raginya sudah tidak berfungsi atau sudah mati. Ya, biasanya kita harus betul-betul rapat di wadahnya. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, ini kita sudah mulai mix dengan butter ya atau mentega. Nah, ini Chef pertanyaannya. Ya. Chef, Ya. ada pertanyaan, apakah resepnya sama seperti pembuatan donat yang untuk mengembang itu? Ya, resepnya hampir sama. Donat dia juga menggunakan ragi, menggunakan improver. Hanya nanti di tekniknya, kalau donat kan dia buat digoreng, tapi kalau untuk adonannya ya dia mirip-mirip Bu, hampir sama. Hanya untuk donat kita menggunakan tepung protein tinggi saja. Kalau donat tentu ibu-ibu kita sering buat ya, Nah, makanya di sini kita mencoba untuk mengikuti tren yang disukai mungkin anak-anak milenial. Sekarang kita bisa lihat antriannya di toko-toko roti yang menjual roti mocha kopi seperti ini. Dengan membaca pasar tadi, tentunya kita ingin membuat di rumah kita dengan
keterbatasan peralatan. Nah, ini saya berusaha untuk mencontohkan bagaimana membuat roti tersebut. Ya, kalau bahan sama donat hampir sama Bu, hanya di tekniknya kalau ini dia di oven bukan digoreng. Ya, ada lagi mungkin. Nah, ini adonan sudah hampir seperti ini. Tapi kalau tidak ada mixer, kita mau dengan tangan itu juga bisa, ya, juga bisa. Misalnya mixer kita di rumah cuma ada ininya ya, yang model spiralnya hilang atau kemana, ini yang ini bisa pakai tangan. Nanti yang ininya kita bisa aduk buat toppingnya. Ya, ini toppingnya ya. Ada lagi sambil menunggu. Nah, ini kita lihat adonannya dia sudah mulai misah sendiri ya dari bowlnya. Nah, seperti ini. Tadi dia masih nempel, sekarang dia menyatu sendiri ya, dan tangan ibu-ibu juga tidak terlalu kotor atau berantakan. Ini kita bisa menggunakan mixer tangan juga. Tapi dengan ketentuan tadi Bu, kalau ibu banyak pesanan, kalau bisa di sini terigunya 500 gram, ini adalah sudah maksimal. Kalau sudah mulai 1 kilo, kita harus menggunakan mixer yang ukuran besar ya, yang ada bowlnya. Ya, tapi ini saya mencontohkan untuk ibu-ibu bisa buat dulu lah, paling tidak besok setelah pelatihan ini langsung dibuat supaya apa yang kita pelajari siang ini itu tidak gampang lupa. Ya, karena kuncinya kita untuk bisa membuat produk, begitu kita dapat ilmunya, paling lambat besok harus dibikin. Kalau enggak, ini lupa. Kemarin apa dulu ya, garamnya dimasukinnya kapan ya? Nantinya akan seperti itu. Ya. Ya. Terkadang kalau buat roti itu suka nggak mengembang. Bagian mana ya yang salah? Ya. Roti tidak mengembang. Roti terkadang tidak mengembang. Gini, kebanyakan ya pengalaman saya dengan ibu-ibu itu menggunakan ragi. Nah, ini menggunakan ragi instan. Kita hanya menggunakan separuhnya saja. Ya, kemudian ada sisa nih. Ya, ada sisa. Sisanya tuh ditaruhlah di tempat garam atau di tempat bumbu. Nah, dia ragi ini kalau dia sudah masuk angin, dia sudah tidak bekerja, dan pada saat dia tidak bekerja, dia tidak akan ada proses proofingnya, akan percuma ya, disitulah rotinya tidak mengembang. Untuk mengetes ya apakah kalau misalnya ini masih baru, mungkin 99% dia akan bekerja, tapi pada saat ibu punya yang kemasannya tinggal setengah, ibu gunakan. Cara mengetesnya adalah dengan memasukkan ke air hangat. Kalau sekitar 3 menit, 4 menit dia keluar buih, tandanya itu ragi ibu masih bekerja dengan baik. Nah, itu bisa kita gunakan, langsung kita gunakan. Cara mengetesnya. Jadi mungkin salah satu alasan yang paling sering pada saat tidak mengembang itu adalah di raginya. Ya. Baik, ini sudah cukup ya. Sini saya menggunakan tangan karena nantinya juga akan kita baking dan supaya kita merasakan teksturnya seperti apa ya. Ini cukup ibu bikin bulat ya, dibulatin. Nah, ini sudah tarik ke dalam. Ya, bagaimana? Ada lagi tadi pertanyaannya? Nah, ini kita tarik ke bagian dalam, kemudian kita lipat seperti ini, masuk sehingga dia menjadi satu bentuk bulatan, ya. Nah, ini contohnya, ya, kita bisa lihat di sini. Jadi dia tidak mudah robek, ya, tidak mudah putus seperti ini, ya. Ini untuk contohnya saja, ya. Nah, ini sudah jadi adonan rotinya. Tadi berapa menit ibu-ibu? Kita ngaduk sekitar 7 menit ya. Ada ya. Nah, nanti kita akan coba di rumah. Mungkin untuk tidak nempel, nanti kita akan menggunakan lap basah ya. Ibu punya lap basah, tapi kalau bisa lap basahnya jangan yang bekas ngelap peralatan supaya tidak kotor. Nah, ini nanti
Ya, sama. Ini seperti ini. Kita boleh dialas dengan sedikit margarin yang kita oles supaya tidak menempel di dasar. Nah, ini kita ambil. Saya sudah menyiapkan lap basah. Nah, ini tinggal kita tutup saja. Ya, kita tinggal tutup seperti ini. Kita biarkan sekitar 15 menit. Ya, kita biarkan sekitar 15 menit untuk resting yang pertama. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum sambil menunggu? Fresh milknya bisa diganti dengan kental manis Izin nggak? saya bertanya, terima kasih host. Ya. Jadi saya mau menanyakan terkait tepung. Chef, sekarang kan ada tepung apa namanya cakra, ada yang oriental, ada yang hijau, ada yang macam-macam. Ya. Itu apa bedanya dan baiknya untuk adonan yang seperti apa atau roti jenis apa? Ya. Kedua, untuk ini khususnya untuk donat ya, saya mau nanya kenapa kadang-kadang ada permukaan yang rata dan kadang-kadang ada yang halus, padahal menggunakan adonan yang sama dan sepertinya sih tekniknya sama tapi suka beda-beda. Ya. Terus kedua, ketiga menggunakannya itu air hangat atau air dingin karena kadang-kadang apa namanya kayak apa suhu itu berpengaruh, apa saya harus ukur suhu dulu karena kadang-kadang kayak beda-beda gitu hasilnya. Ya. Terus keempat, menyimpan adonan kalau misalnya kadang-kadang sisa atau untuk usaha itu kadang-kadang kita kan sedikit rugi gitu ya. Nah, gimana cara menyimpannya? Karena saya pernah menyimpan adonan, kalau yang pengalaman saya itu kering, terus setelah dikeluarkan dari kulkas atau freezer itu nggak ngembang lagi gitu, Chef. Dah, itu aja. Terima kasih host. Baik, yang pertama, ini sambil kita menunggu resting ya sekitar 15 menit. Yang pertama, kalau tepung banyak variannya, tentunya variannya tadi itu dia akan tergantung dari produk yang kita buat. Contohnya kayak yang oriental mungkin lebih kepada roti-roti kayak bakpao atau banyak roti-roti yang bertekstur oriental. Kemudian kalau misalnya dia rotinya kemudian ada roti cakranya, sekarang dulu mungkin kita cuma tahu mengenal ada roti cakra hanya satu macam. Sekarang ada yang merah ya, kemudian ada yang hijau, mungkin nanti lagi ada yang ungu ya, tergantung dari perkembangan karena tren kita suka roti. Nah, kalau untuk yang merah sebetulnya lebih kepada tekstur roti Eropa. Eropa ini dia rotinya beda dengan Asia atau Indonesia termasuk. Roti Eropa tuh teksturnya keras, Bu. Jadi kalau mereka tidak terlalu suka dengan roti tekstur kita, ya roti yang lembut. Jadi penggunaan tepung yang tadi macam-macam. Kalau kita ada lihat oriental, mungkin dia kita lihat penggunaannya di situ biasanya ada tercantum di kemasannya. Itu biasanya untuk membuat roti-roti yang Asia, karena saat ini kuliner kita atau termasuk di Indonesia itu sudah banyak masuk kuliner dari kuliner Asia. Contohnya roti-roti Korea yang ibu-ibu kenal sendiri ya, sedikit masuk langsung viral ya, karena mungkin banyaknya juga drama Korea, jadi tren roti-roti itu masuk. Nah, untuk mendekati ke resep tepung yang digunakan di negara sana, itu dia terkadang dengan tepung yang kita gunakan ada perbedaan sedikit. Nah, disitulah perusahaan-perusahaan tepung dia membuat varian tadi supaya paling tidak hasil rotinya itu mendekati dengan roti-roti yang mereka tuju. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, tadi tepung kemudian permukaan donat ya. Permukaan donat itu kenapa beda-beda? Ada yang lembut, ada yang halus. Itu tergantung dari waktu proses pengadukannya ya, apalagi yang namanya donat, kalau kita nggak sabaran buru-buru kita ngaduknya itu tidak sampai betul-betul kalis ya, sehingga teksturnya itu dia waktu hasil jadinya itu dia tidak lembut ya. Makanya mungkin kalau pada saat kita bikin beberapa donat atau sedikit kita bisa bagus, tapi begitu kita bikin pada saat banyak, kita maunya buru-buru,
tekstur donatnya itu dia jadi tidak sempurna kalisnya ya. Jadi kuncinya kalau di donat ya dia sampai betul-betul kalis proses pengadukannya. Seperti itu ibu-ibu. Ya dia memang agak lengket waktu di awal, tapi dia harus betul-betul sampai kalis. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi sisa bahan. Oh iya, sisa bahan kenapa ada yang permukaannya kering, ada yang udah ditutupin plastik dia tetap juga masih kering ya. Nah, kalau roti itu dia adonan. Jadi misalnya kita untuk adonan awal seperti ini itu bisa kita simpan langsung di kulkas atau di freezer. Tapi pada saat sudah fermentasi yang kedua itu sudah kita tidak bisa simpan ibu-ibu. Ya, kita udah harus segera gunakan. Kalau tidak resiko yang tadi seperti ibu-ibu bikin tadi. Jadi kalau mau, kalau untuk skala industri ada sisa adonan ibu bikin buat besok, udah bikin aja adonan yang seperti ini ya untuk di awal. Kemudian ibu simpan di freezer. Jadi sewaktu dia sudah menjadi adonan ini ya, itu kita simpan di freezer. Tapi kalau dia udah melewati masa kalau proofing atau dia sudah mengembang, kunciannya dia harus masuk ke freezer untuk menghentikan proses pengembangnya. Seperti itu, ya. Ada, saya rasa tadi udah ya. Nah kita sekarang akan mulai. Ya. Mas Chef, ada lagi nih yang bertanya, harus pakai pelembut, dan mau tanya lagi kalau bikin donat harus pakai SP, kalau roti kira-kira harus pakai atau enggak? Terima kasih. Ya, itu beda untuk penggunaan ya Bu ya. Kalau roti kita menggunakan tentunya untuk pelembutnya itu bread improver ya. Kalau untuk SP itu biasanya kita untuk cake, pengembangan cake. Jadi dia agak ada perbedaan di sini antara jenis roti dan jenis cake ya. Mungkin kalau untuk ingin menggali lebih dalam lagi tentang, karena di pastry itu atau bakery itu ada kue-kue kering, adonan untuk kue kering, adonan untuk roti, atau adonan untuk cake. Kita akan membahas ke sana. Jadi penggunaan SP lebih kepada umumnya cake ya. Tapi kalau lebih tertarik lagi mempelajari tentang itu, ibu bisa datang tanya-tanya ke Danish Culinary School BSD di sekolah kita. Ini adalah kita tempat pelatihan ya, tempat pelatihan juga. Kita produksi hanya masih PO. Baik, kita akan mulai. Ini yang tadi lebih kurang sudah sekitar 10 menit di fermentasi, di resting awal. Ini kita ya. Ini kita timbang ya, kita betul-betul harus kita timbang ya supaya nanti menghasilkan produk yang sama ya. Di sini saya membuat timbangan untuk 60 gram. Jadi ibu tinggal potong seperti ini. Kemudian timbang, pisahkan, nanti baru kita bulatkan dan kita resting lagi sekitar 10 menit. Ya, 10. Nah, ini contohnya seperti ini. Dia betul sampai 60 ya. Udah, kita pisah. Nah, ini dia menghasilkan 8 karena tadi resep yang sama seperti ibu-ibu yang baca tadi saya bagi 2 karena saya hanya ingin membuat 8 buah roti. Tapi kalau ibu membuat yang sesuai resep nanti rotinya akan menjadi 16 ya, 16 ya, 50 atau 60 bisa tergantung ibu mau menghasilkan roti yang sebesar apa ya. Nah, nanti untuk supaya dia tidak lengket ini kita bisa sedikit dusting ya permukaannya ya. Pada saat kita membulatkan dia mudah ya. Nah, ini udah 60 ya, ini saya bagi 60 semua ya. Ya, ini kita bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Saya ada yang ingin bertanya. Ya silakan Bu. Saya mau tanya balik lagi ke tadi cake. Itu kan kalau mau lembut, bread improver itu bisa digunakan atau tidak untuk cake bakar atau cake kukus? Ya. Terima kasih. Itu beda kegunaan Bu. Untuk pelembut ya, untuk pelembut di cake itu umumnya yang kita gunakan untuk di cake itu biasanya ada SP ya, atau dia untuk emulsion pelembut. Kemudian kuning telur. Jadi kalau ibu melihat cake itu dia rasanya enak banget, lembut banget. Itu
kalau dia saking enak, saking lembutnya, hati-hati dengan yang mempunyai masalah dengan kalori karena kuning telurnya ada banyak di situ. Ya. Kemudian kalau untuk pengembangan itu biasanya kita menggunakan baking powder. Ya. Nah, seperti itu Bu. Jadi kalau untuk bread improver, dari kata breadnya aja kita udah lihat bahwa ini adalah untuk roti atau bread improver. Ya. Nah ini kita bisa lihat di sini, ini sudah menjadi 8 ya, yang tadi sesuai takaran. Kalau untuk latihannya, ya untuk latihan ibu-ibu, ini itu gimana buletinnya Chef? Kalau ibu-ibu yang udah biasa ngebuletin itu dia mungkin bisa ya, bisa, itu gampang. Tekniknya yang bekerja hanya pinggiran tangan kita ini ya. Jadi dia kita putar sampai dia padat ya. Dia datang lagi ke kita seperti ini. Nah dia akan bulat sendiri sehingga dia menghasilkan nantinya teksturnya waktu kita proofing dia bagus ya. Jadi teknik ini nanti bisa dilatih. Jadi kalau sekali, apalagi bapak-bapak nih yang ikutan roti berdua ya anggap aja sambil latihan lah, nanti akan dapat tekniknya sendiri untuk membulatkan adonan ini ya. Nah ini kita hanya dorong dia sambil memadatkan. Jadi pinggiran sini ya, ini kita dorong seperti ini. Ilustrasinya dia akan masuk dia sehingga dia akan padat dan akan dia membulat sendiri ya. Makanya pulang dari sini langsung latihan ibu-ibu ya supaya kita bisa langsung mempraktekkan ya bahan-bahan mudah. Nah ini sudah 8 sama, kita tutup lagi ya, dan kita resting nih. Nanti kalau ada ibu-ibu resting, apa resting? Gak apa-apa Bu, biar ibu-ibu juga belajar istilah-istilah di pastry. Resting itu dia mendiamkan ya, dan ini kainnya harus kain basah supaya dia tidak masuk udara. Oke, nah seperti ini ya, kita diamkan saja. Sambil menunggu ini ya sekitar 10 menit, kita akan membuat fillingnya tadi ya. Yang pertama di sini saya ada butter. Kalau ibu nggak punya butter, pakai margarin aja, nggak masalah ya, apalagi yang kita menjual harganya tidak terlalu mahal ya. Kemudian biasa pada saat orang biasa bikin kue, biasanya kita icing sugar ya, icing sugar kita masukkan. Nah ini bisa kita mixer ya kan, mix di sini. Nah ini kita kembali menggunakan yang seperti ini. Nanti nggak nyampe di situ, sini aja ya, kelihatan. Tekan rendah aja. Icing sugar butter, sama seperti ibu membuat kue ya. Kalau yang biasa bikin kue lebaran, yang namanya icing sugar pasti biasa diaduk dengan butter ya. Oke. Sampai dia mulai seperti ini, baru kita mulai masukkan si putih telur ya ibu-ibu ya. Putih telur, tadi kuningnya kita pakai untuk adonan roti. Nah putihnya ini mulai kita masukkan sedikit ya. Ya, kita lihat dia sudah mulai mengental. Baru kita mulai masukkan si terigunya, ya. Terigu kita masukkan. Kecepatannya pelan aja. Ini 10 menit ya. Ya, seperti ini. Sedikit lagi. Bisa dilihat di sini. Baru, nah kita lihat dia sudah padat. Nah, di sini kita gunakan apa namanya, kopi instan ya, yang mudah didapat aja Bu. Di sini saya pakai Nescafe ya, yang saset. Mungkin ada sendok, Chef Erik.
Larutkan dulu, dilarutkan dulu ya. Jangan langsung kopinya kita masukkan di situ. Nah, ini untuk misalnya tadi ya, kalau misalnya untuk anak-anak dia tidak suka kopi, ini bisa kita ganti dengan esen pandan ya, atau sedikit pasta pandan supaya warnanya agak hijau dan tidak ada bau-bau kopinya ya, hanya bau coklat. Nah, ini kita larutkan ya, kita larutkan dulu. Ini ya, selesai. Ini kita masukkan. Nah, saya ratakan dulu pinggirnya. Nah, ini bisa kita masukkan kopinya ya. Nah, kita lihat warna sudah mulai berubah. Bedanya baking powder dan soda kue itu apa? Ya, baik. Ada pertanyaan, nanti tanggung sedikit lagi saya masukkan. Ini saya gunakan mocha. Ya, karena ini step terakhir nih. Ya, ini saya gunakan mocha. Ya, saya gunakan mocha. Yang nggak usah banyak-banyak ibu-ibu, sedikit-sedikit aja. Ya, cukup. Kita aduk lagi. Ini mocha flavor. Nah, warnanya seperti ini. Ya, selesai. Sudah selesai. Ini kita untuk topping kita. Ini tinggal kita pindahkan ke plastik segitiga. Ya, ini plastik segitiga. Ada yang besar, ada yang kecil. Terserah ibu mau pakai beli yang kecil juga nggak apa-apa. Ya, ini masukkan tangan. Ya, baru kita buka dalamnya supaya itu nggak belepetan. Ya, kalau kita langsung begini kita masukin itu biasanya nanti berantakan. Ini kita buka dulu. Ya, sampai dia ada rongga seperti ini. Nah, ini tinggal kita isi, masuk, ya. Tangan kita nahan yang ini. Nah, ya, jadi nggak belepetan kemana-mana. Ya, teruskan sampai isian kita habis. Ya, seperti ini. Baik. Nah, ini tadi ya, kan ini jangan kita gunting dulu supaya kita bisa atur. Nah, supaya gampang kita kontrol, ini kita putar sedikit. Udah seperti ini, putar, baru kita gunting nanti. Ya, ini juga akan kita siapkan untuk topping. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan. Tadi ada pertanyaan baking soda dengan baking apa tadi? Baking powder dengan soda kue. Soda kue. Ya, itu hampir mirip. Hanya untuk kalau baking powder ini dia Suaranya gede. double acting. Nah, ya, jelas. Suara saya udah jelas ya. Nah, udah jelas ya? Jelas ya? Ya. Ya, baik. Kalau baking powder ini kita untuk membuat kue, kita tidak gunakan di roti nih ya, supaya nanti peserta yang lain juga pakai baking powder ini untuk membahas cake ya. Kita tidak menggunakan baking powder di roti. Tapi saya jawab, kalau untuk baking powder biasanya dia adalah penyempurnaan dari soda kue. Dia double acting. Dia fungsinya untuk pengembangan roti. Jadi sebetulnya begini, kalau kita tidak mempunyai soda kue, ya misalnya di resep ada menggunakan soda kue, kita bisa mengganti dengan baking powder. Tetapi kalau di resepnya baking powder, kita tidak bisa mengganti dengan soda kue. Seperti itu, ilustrasi mudahnya lah ya. Jadi baking powder adalah penyempurnaan dari soda kue. Ada beberapa cake yang dia membutuhkan tekstur baking powder selain untuk lebih crunchy ya, yang tidak didapat di soda kue. Ya, mungkin soda kue hanya untuk pengembangan, tapi kalau di baking powder dia juga bisa, tidak hanya untuk kue sebetulnya, baking powder bisa juga digunakan untuk membuat misalnya tepung fried chicken ya, supaya menghasilkan tekstur yang crunchy tadi. Seperti itu.
Ya, ada pertanyaan lain? Baik, Chef, ada Chef, nih Chef ya, dari Bu Ika, kalau raginya masih sisa apa boleh disimpan di kulkas? Ada pengaruhnya atau tidak untuk si ragi? Baik. Kalau ragi biasanya kalau kita bikin sesuai resep ya, pasti dia masih sisa. Nah, karena di per sasetnya itu ada 11 gram kalau nggak salah ya. Ada 11 gram. Biasanya itu sisa ada lebih. Kita penggunaan kita di resep kan ada 8 gram ya. Nanti mungkin ada lebih 3 gram. Itu biasanya suka disimpan, bisa kita simpan tapi kita pastikan kita simpan dengan plastik wrap atau apa ya bahasa kita plastik wrap itu plastik celing ya. Celing. Ya, celing ya, mereknya celing. Jadi seperti itu. Nah nanti kalau ibu-ibu ragu ini masih bisa atau enggak, yang tadi saya sudah jelaskan, ibu ambil air hangat ya, air hangat, kemudian sisa ragi tadi ibu masukkan dulu, jadi jangan langsung ke adonan. Kalau air hangat tadi setelah 2 menit 3 menit kita campur ragi tadi dia tidak ada gelembung udara, tandanya ragi tadi sudah mati, sudah tidak berfungsi, jangan dipakai lagi, nanti resikonya adonannya tidak mengembang. Udah. Baik, ini yang tadi kita sudah resting. Nah, ya kita lihat di sini ukuran masih sama, ya karena kita masih ada satu proses resting lagi. Oh iya, silakan. Untuk yang proses resting itu selain pakai lap yang basah, misalkan kan kayak tupperware itu ada tutupnya, atau nggak tutup pakai plastik itu bisa Chef? Bisa. Yang penting dia kedap udara Bu, gampang. Oh iya. Nanti kalau saya bilang pakai plastik wrap, takutnya ibu-ibu repot, harus nyari plastik wrap dulu. Makanya saya di sini menggunakan yang semuanya mudah di ibu-ibu jangkau lah, ya nggak harus beli ke sono ke sini. Nah ini kita sudah jadi, kita proses resting kalau di kue-kue yang lain ini sudah selesai, cuman dikasih filling nanti setelah kita proofing sekitar 45 menit tuh, atau sampai 1 jam. Ini kita proofing dulu, baru kita kasih. Tapi di sini saya ingin ibu-ibu kreatif dalam membuat, sehingga ibu-ibu mempunyai roti mocha kopi yang tidak hanya sama, tapi ini yang ada isinya ya. Yang pertama roti yang ini tadi ya, ini kita balik ya supaya mudah. Kemudian ibu gepengkan saja seperti ini. Nah seperti ini ya, lebarkan, kemudian tarik aja, nggak usah takut robek karena kita tadi mengaduknya sudah kalis. Ibu mau isi apa? Di sini saya contohkan, ibu misalnya ada isian keju, di sini ada isian custard vanilla ya, kemudian juga bisa ada coklat. Misalnya kita ingin mengisi dengan isian coklat ya. Nah ini cukup kita taruh di sini ya. Nah ini agak lebar sedikit. Kemudian kita isi custardnya tadi atau flan. Tadi saya sudah sebut kalau ini ingin dibuat, bisa dibuat dengan susu, kuning telur, kemudian maizena dan sedikit vanila. Tapi kalau mau praktis, kalau ke toko kue ini tinggal dicampur dengan susu cair ya, 350 gram dengan 1 liter susu cair. Baik, saya akan contohkan ini kalau ibu-ibu ingin mengisi dengan coklat ya. Ini kita isi sedikit aja. Jadi varian rotinya ibu bisa jual varian roti mocha kopi yang coklat, keju. Ibu punya varian, nanti orang akan mesen ya. Yang penting kita ambil dari bahan yang sama. Nah, ini tinggal ibu tarik aja, tutup, tarik ke sini, kemudian sama, ini ke sini lagi, tarik ke sini lagi ya. Nah ini tinggal ibu padatkan, rapatkan, nanti kita bulatkan lagi ya. Begitu selanjutnya, termasuk yang isian keju juga sama, nanti bisa dicontohkan Chef Erik. Ini custard, ini cheese. Cheese ini hanya keju yang ibu beli, kemudian ibu parut. Nah dia sudah seperti ini, sudah rapat. Nah seperti ini, sudah ketutup lagi, sudah cukup. Ibu bisa bulatkan lagi, ya.
sama seperti tadi. Nah, ini juga kita bisa lihat di sini. Nah, ini diisi, tutup lagi seperti itu tadi, baru kita bulatkan lagi. Sama proses pembulatannya waktu awal. Ini untuk membuat roti yang isian. Di resep, di resep itu kita membuat yang standar, resep yang standar. Tapi di sini tidak ada di resep. Saya mengajarkan untuk kalau ibu mau membuat yang ada isian, isi filling. Oke. Nah, ini jangan lupa loyangnya tadi kita oles dengan butter. Nah, ini udah selesai. Ini tinggal yang udah diisi bisa kita letakkan di sini untuk proses yang lebih lanjut. Ya. Kalau oven ibu-ibu di rumah, ovennya yang seperti ini, ya mungkin oven-oven di rumah kebanyakan yang ukuran seperti ini ya. Ini dia bisa menampung sekitar mungkin 4 roti, ya 4 roti yang ukuran seperti ini bu. Ya, kalau ibu ada yang oven kompor bisa juga, ya. Tapi ini kita belum selesai, ini belum kita panggang. Ini kita masih akan kalau di istilahnya masih proofing, proses proofing sekitar 45 menit sampai 1 jam, ya. Sama proses proofing tadi ibu simpan lagi di tempat yang kedap udara, ya. Atau kalau misalnya kalau untuk di hotel atau misalnya di Danish Culinary kita menggunakan ada proofing mesin, ada mesin khusus untuk proofing karena untuk skala yang bisa diproduksi besar. Tapi kalau untuk di rumah ibu bisa seperti tadi aja, ya. Yang penting dia tidak kedap udara. Nanti dia akan mengembang sendiri setelah 45 menit seperti itu, ya. Makanya untuk bikin roti itu kadang-kadang sabar, kita bisa ngerjain pesanan atau kue yang lain, ya. Kita proses resting, yang penting kita jangan kelupaan, ya, jangan kelupaan. Ya. Nah, ini seperti ini udah hampir selesai isian semua bahan roti kita tadi, mau diisi coklat, isi keju atau custard. Umumnya yang suka banyak pesanan orang lebih suka yang keju, coklat anak-anak biasanya, atau yang custard yang seperti ini. Ya, custard ini ibu seperti bikin flan, hanya dia lebih kental tadi. Ya. Nah, ini kita proofing sekitar 45 menit. Saya suaranya nggak kedengeran lagi tuh saya. Oh, nggak kedengeran lagi? Udah di pindahin aja, Chef. Saya pindahin aja ya. Ini itunya aja. Ini. Nah, itunya berapa? Yang ke sini, Chef. Ke Samping. nah, ya. Sini. Ini samping ya. Ya, Bu, udah jelas belum, Bu? Nah, ini udah jelas. Mantap, Chef, mantap. Udah, Bu. Makasih. Assalamualaikum, udah jelas belum? Udah, Bu. Udah. Nah, baik. Udah. Maaf. Seperti itu tadi, ya. Kita resting sekitar 45 menit sampai 1 jam, Bu. Tunggu lagi, tapi tenang, kita nggak nunggu 1 jam. Nanti ibu-ibu bengong nungguin saya 1 jam, ngeliatin saya, jangan nanya terus, nanti ibu-ibu ngantuk. Jadi kita udah siapkan yang udah selesai di resting. Nah, ini 45 menit yang lalu kita sudah ini sebagian. Nah, ini hasilnya dia seperti ini. Yang sudah 45 menit, ngembang besar ya dari yang awal. Ini sebelum di proofing 45 menit, ini setelahnya. Ya. Baik. Nah, ini pada saat seperti ini kita bisa pinggirkan dulu, kita bisa mulai memberikan topping atau isian, ya. Nah, ini kita ini dulu apa namanya? Ya. Mokanya tadi kalau mau diicip dulu boleh, Bu, ya. Nah, ini kita bisa mulai, ya. Kita mulai membuatnya dengan membuat seperti lingkaran saja, ya. Lingkaran, ya, dari atas, ya, terus, ya, karena ini nanti begitu dia kena panas suhu 180 derajat, dia akan mengembang atau akan lumer sendiri, ya. Kalau mungkin di real industry-nya biasanya dia udah kemudian langsung karena banyaknya orderan, ya. Ya, ini seperti ini aja boleh. Atau ibu mau dari bawah, yang penting dia sisi-sisinya keisi. Itu keren dong. Ya.
Yang bawahnya tidak perlu Ibu isi karena nanti dia akan melting atau akan mengembang sendiri ke bawah. Atau misalnya mau mulai dari sini boleh, ya, mulai dari bawah terus ya seperti membuat lingkaran, ya, seperti itu. Mungkin ini sudah mau habis ya tadi. Ya, jadi ini yang sebelum kita panggang, ya, ini bisa kita dari atas, bisa dari bawah, itu terserah mudahnya ibu-ibu saja. Karena nanti ini dia akan melting atau pada saat ketemu panggangan pun dia akan meleleh sendiri. Ya, kemudian setelah kita tutup seperti ini, kalau ibu-ibu misalnya mau membuat topping, misalnya ya, di atasnya misalnya ingin sedikit saya tambahkan varian keju bisa, ya, atau misalnya di atasnya kita tambahkan sedikit coklat, itu hanya variasi aja, ya, variasi, terserah ibu-ibu atau bapak-bapak yang membuat. Nah, kemudian setelah roti seperti ini kita akan panggang. Nah, ini dia. Untuk manggangnya itu dia sangat mudah sekali, ibu-ibu, bapak-bapak, itu hanya sekitar 20 menit. Jadi justru lamanya kalau roti itu diproses restingnya, kemudian proofingnya. Sedangkan untuk memanggangnya itu kita cukup di suhu 180 derajat Celcius, ya, suhu 180 derajat Celcius selama lebih kurang sekitar 20 menit, ya. Nah, ini saya sudah mulai nyalakan, 20 menit saja. Ini api atas bawah. Kalau ibu mau pakai yang oven yang kompor, itu juga. Kalau ingin menggunakan oven kompor, pastikan sebelum kita mulai masukkan roti, maka si oven tadi harus kita panaskan dulu sampai dia rata. Jadi api kecil dulu aja sampai panas merata di dalam oven. Ini kalau oven kompor ya. Ketika panasnya lebih kurang sudah sampai 180 baru roti masuk. Jadi jangan oven seperti ini dia masih dingin, roti sudah kita masukkan, ya, nanti dia agak kurang sempurna, ya. Nah, ini seperti ini 180. Nanti kita tunggu sebentar sampai dia panas baru kita masukkan. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Saya pernah buat topping seperti ini, tapi kenapa malah bergerak kemana-mana? Oh iya. Saya pernah buat topping seperti ini, tapi kenapa? Matang rotinya bergerak kemana-mana. Matangnya. Kenapa matang rotinya kemana-mana? Satu, yang pertama tadi waktu nimbang mungkin ibu tidak pakai timbangan. Jadi antara si susu atau butter tadi, sehingga mungkin terlalu banyak cairannya, susunya, sehingga dia melebar kemana-mana. Makanya untuk pastry dia pakai timbangan. Ya. Seperti itu. Yang kedua, jangan juga terlalu tebal kepenuhan. Ya, cukup ini tadi, nanti dia akan merata sendiri. Saya mau nanya dong. Iya, silakan. Boleh. Nah, kan saya kan oven kompor, jadi kalau matang roti berapa menit ya? Sebetulnya sama, Bu. Jadi gini, setiap oven pasti mau yang mesin, mau yang kompor, dia rada beda-beda, agak beda-beda sebetulnya. Saya manggang di sini sama mau. Cara cinnya gimana gitu kalau matang? Pokoknya kan di dalamnya masih belum gitu. Ya, makanya tadi yang saya sudah jelaskan, waktu awal dipanasin dulu ovennya, jangan rotinya dimasukin dulu. Nyalain kompornya, api kecil aja, biarkan tunggu dulu sekitar 5 menit sampai temperatur yang ada di dalam ovennya tadi betul-betul panas, ya, dan dia akan merata tuh uap panasnya tadi. Pada saat dia sudah panas, itu baru kita masukkan si roti. Nggak masalah sebetulnya, bisa. Silakan ibu coba. Pertanyaan lagi. Ya. Ya, mau tanya lagi nih, kalau roti mau di frozen itu hanya memerlukan fermentasi yang pertama. Iya, betul. Yang pertama saja itu bisa, ya. Tapi kalau ibu mau simpan dalam jangka waktu mau 2 hari lagi dipakai atau 3 hari lagi dipakai atau 4 hari lagi dipakai, nanti jadi nggak terlalu ribet bikin adonan di awal. Ya, saran saya seperti itu supaya mengurangi resiko tadi ya, gagal atau tidak sempurnanya. Ya, yang penting waktu begitu dikeluarin jangan langsung dipanggang, biarkan dulu dia menyesuaikan dengan suhu sekitar 5 menit 10 menit dulu lah.
Ya, jangan langsung dari frozen langsung kita panggang. Nah, ini udah panas ya, panasnya udah cukup. Ini kita masukkan, Bu. Siap? Saya cuma punya 2 nih ya. Pas. Ibu kalau mau kebagian bisa datang ke Danish Culinary School BSD. Ya, silakan. Tapi nanti pas nyampe sini rotinya udah habis nanti. Ya. Baik, ini kita panggang ya 20 menit, Bu. Ya, yang ada timer ya, kalau yang nggak ada apa namanya? Yang oven kompor kan kita nggak ada temperatur ya, itu kira-kira Ibu hitung aja 20 menit tuh di jamnya. Baik. Nah, ini biarkan si oven bekerja ya. Ada lagi pertanyaan sampai kita menunggu roti kita jadi. Nah, paling yes. Bertanya. Silakan. Boleh, silakan. Iya nih, di sini untuk bahan butternya bisa diganti dengan margarin biasa nggak? Oh, bisa, tentu bisa. Karena lumayan mahal. Benar. Pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Butter bisa diganti dengan margarin? Bisa, ya. Apalagi kalau kita yang akan untuk membuat misalnya hanya trial atau untuk orang-orang rumah kita. Nanti kalau kita sudah dapat yang tekstur yang pas atau kita ingin membuat yang premium, bisa kita mix. Misalnya seperti ini, membutuhkan 200 di resepnya ya, membutuhkan 200 gram butter. Membutuhkan 200 gram butter nih, Bu ya. Ibu bisa mix 100 gram butter beneran dan 100 gramnya lagi margarin, itu Ibu bisa mix. Atau Ibu bisa menggunakan misalnya margarin semua. Itu nanti tentunya akan berbeda ya, hasil yang menggunakan butter atau yang full dengan margarin. Cuman kalau kita untuk mulai menjual ya supaya lebih ekonomis, kita bisa gunakan setengah butter, setengah margarin. Seperti itu. Nah, ada lagi nih, Chef. Ya. Saya kan pernah bikin roti, tapi kok saat matangnya atasnya itu crunchy ya, Chef? Apa ada yang salah saat pemanggangan atau bagaimana? Rotinya roti apa dulu nih ya, roti apa dulu. Kalau untuk crunchy biasanya kadang-kadang kita masukkan dari freezer. Kita ingin membutuhkan justru kayak roti Korean garlic bread ya, kita ingin tekstur yang crunchy ya, kita masukin dulu ke freezer baru kita langsung oven, teksturnya akan crunchy. Tapi kalau kita yang untuk membuat roti ini ya, roti mocha coffee ini, kita ingin membuat tekstur yang crunchy-nya juga tidak terlalu crunchy banget, tapi mengembangnya pas dan di luarnya itu crunchy, di dalamnya itu soft, lembut, seperti itu. Ya, jadi tapi kalau Ibu terlalu crunchy kemungkinan itu bisa beberapa, Bu. Salah satunya tadi kadang adonan taruh freezer atau apa langsung kita panggang. Ada lagi? Nah, ini Chef, ada butter itu Wisman ya, Chef? Beda apa sama? Ya, baik. Gini Bu, tentang butter Wisman ya, supaya ibu-ibu jangan berpikiran kalau kita mau menang kita pakai butter Wisman, kita mau kuenya paling enak kita pakai butter Wisman. Itu tidak seperti itu sebetulnya ya, itu hanya menurut saya hanya mitos. Mitosnya seperti ini karena lidah orang Indonesia, orang kita ya, sudah dari zaman Belanda dulu kita terbiasa dengan butternya orang Belanda. Nah, pada saat itu yang adanya itu Wisman. Coba kalau Ibu ada di Belanda ya, itu mungkin dia tidak ada merek Wisman, mungkin merek yang lain. Jadi itu hanya di lidahnya kita atau di taste-nya orang kita itu sudah terbiasa dengan wanginya Wisman. Tapi untuk butter itu ada banyak merek ya, jangan sampai ibu-ibu harus mengumpulkan uang, harus pakai butter Wisman, apalagi yang harganya misalnya paling mahal, jangan. Kita ada banyak brand butter, apalagi sekarang lebih banyak dan lebih ekonomis, ya seperti itu. Iya. Lanjut ya, Chef? Ya, lanjut. Boleh lanjut? Di sini bisa pakai oven tangkring, Chef? Atau berapa lama manggangnya? Kayak pertanyaannya dijawab tadi. Baik, ya, saya rasa tadi pertanyaannya sama ya. Pertanyaan oven kompor sama oven tangkring itu sama, Bu. Ya, oven kompor sama oven tangkring itu sama. Ya, kalau oven tangkring itu maksudnya itu oven kompor, seperti itu. Ya. Iya, baik Chef. Nah dari tadi kan Chef yang roti crunchy itu roti apa ya? Nah di sini dia membuat roti manis biasa. Tapi yang hasil akhir atasnya crunchy, harusnya enggak. Kenapa itu, Chef? Ya. Ibu mungkin pakai kalau nggak dari frozen tadi kadang-kadang suka dicampurin, misalnya buat crunchy kasih baking powder, Ibu tambahin baking powder. Ya, ikuti saja resep yang tadi saya sudah berikan. Insya Allah itu resep anti gagal, Bu.
ya, itu resep anti gagal. Jadi resep yang mudah ibu dapat bahan-bahannya, murah atau ekonomis, kemudian tidak beresiko. Ibu silakan praktekkan resep yang tadi kita sudah bagikan, ya, supaya lebih aman, ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Chef, ada lagi. Chef, kalau hasilnya sudah terlihat matang, ternyata di dalamnya masih basah. Kenapa ya, Chef? Bagaimana, Bu? Kalau hasilnya sudah terlihat matang, ternyata di dalamnya masih basah di rotinya itu. Kenapa? Hasilnya masih basah. Masih basah. Ya. Terus? Iya, kenapa bisa begitu, Chef? Tapi terlihat dari luar dia matang nih, sudah matang, cuma di dalamnya basah. Oh, itu tergantung dari tadi ya. Kalau masih basah itu mungkin waktu pengembangannya apinya terlalu panas, Bu. Jadi dalamnya, luarnya kering, bawahnya masih dalamnya masih belum matang sempurna. Jadi ovennya terlalu panas, itu aja. Sama seperti membuat cake yang lain. Saya juga dulu awal-awal ya pasti mengalami lah, kadang-kadang kita oven terlalu panas, jadi yang di luarnya kelihatan udah matang, tapi begitu di dalamnya masih belum, seperti itu. Chef, ada lagi nih, Chef. Ini udah wangi nih, ya. Ya. Kalau butter oil substitute itu apakah termasuk jenis butter? Boleh gunakan ini juga nggak untuk resep ini, Chef? Bisa. Butter oil substitute tuh seperti ini, Bu. Biasanya butter oil substitute itu adalah trik untuk kita mengurangi penggunaan butter. Dan tadi bagus sekali pertanyaannya. Biasanya ini ya pertanyaannya orang yang biasa usaha kue ya, tapi bagus untuk diketahui oleh peserta yang lain. BOS atau butter oil substitute di toko kue itu adalah trik untuk misalnya gini. 100 gram di resep penggunaan butter, ini di resep ya. 50 gram kita menggunakan margarin, 25 gram kita menggunakan butter, dan 25 gramnya lagi kita menggunakan BOS atau butter oil substitute. Butter oil substitute dia fungsinya dia untuk pengemulsi dan untuk menarik aroma si butter tadi, sehingga seolah-olah wanginya, harumnya itu tetap sama atau memaksimalkan aroma si butter di atas margarin. Jadi fungsi butter oil substitute tadi bagus secara ekonomis ya, walaupun menurut saya secara dirasa pun pasti tentu berbeda ya antara penggunaan butter dan margarin ya, walaupun bisa. Jadi kalau ditanya bisa digantikan, bisa, hanya nanti di tekstur atau dirasa. Ibu ingin menghasilkan misalnya roti yang premium atau roti yang standar atau biasa. Baik, Chef. Ya, ada lagi? Ada. Nah, ini soal roti frozen tadi yang mau ditanyain, setelah di frozen itu bisa mengembang lagi dan nanti hasilnya itu bisa mengembang nggak rotinya, Chef? Bisa, sangat bisa. Selama yang tadi saya bilang frozennya waktu di adonan tahap awal itu tidak masalah. Memang kita di industri seperti itu, tidak mungkin kita ada pesanan baru kita bikin dari awal, dari mulai tepung, itu waktunya nggak efisien. Kita siapkan dulu adonan, terutama untuk orderan yang sudah reguler. Nanti biasanya kita simpan di freezer ya, atau di chiller aja juga nggak apa-apa kalau kita buat gunakan besok, kecuali ibu mau ingin menggunakan 2 hari lagi. Yang penting waktu keluar dari chiller ya, waktu keluar dari chiller itu nggak langsung dipanggang, didiemin dulu sekitar 15 menit Bu, sehingga dia beradaptasi dengan suhu ruang dulu, baru kita panggang. Itu hasilnya sama menurut saya juga sering pada saat ada orderan itu untuk 2 hari lagi adonannya sudah saya buat, karena orderannya lumayan banyak. Kalau kita bikinnya dadakan ya lumayan keteteran ya. Misalnya ada orderan gini, roti ini bisa menjadi orderan snack box Bu. Misalnya ibu punya pesanan snack box, ada kegiatan dinas A membutuhkan 50 snack box. Snack boxnya itu bisa dari roti yang ibu pelajari saat ini ya. Ibu bisa bikin. Nah, ibu udah bisa menyiapkan bahannya dari di awal supaya ibu nggak keteteran seperti itu. Kalau bisa untuk mengembang sempurna bisa, kecuali dia misalnya sudah mengalami resting atau proofing yang kedua kali ya, itu gagal biasanya. Tapi kalau yang masih awal itu bisa
dimasukin kulkas saja Bu. Yang penting kalau dia nggak kering, itu Ibu plastik wrap, maka atasnya dia nggak akan kering. Plastik wrap atau ditutup lah, jangan sampai ada udara sehingga di pinggiran luar roti itu dia tidak kering nanti. Chef, Ya. kalau pakai oven kompor, kira-kira dipanasi? Kira-kira dipanasin? Iya, dipanasin. Memasakin rotinya? Iya. Kalau pakai oven kompor, kira-kira dipanasi oven itu berapa menit? Kalau pakai oven kompor, ya kompornya dinyalain Bu, dipanasin. Kalau nggak dia nggak matang. Nah, berapa menitnya itu sekitar 5 menit lah, api kecil. 3 sampai 5 menit tergantung. Tergantung dari oven kompor itu nanti juga dia beda-beda. Ada yang pengalaman saya ya, ada yang dia dipakainya cuma pas Idul Fitri aja, Lebaran Bu, pas bikin kue kering. Pas hari biasanya enggak. Nanti begitu dia mau pakai itu udah ada sarang laba-laba segala macam. Penyesuaian panasnya beda sama dengan oven yang rutin dia gunakan. Nah nanti oven tadi supaya aman kita pakai api kecil aja, api kecil sekitar 3 sampai 5 menit saja. Sampai dia rata baru kita roti masuk. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, nih Chef. Resep roti ini sama nggak sama resep roti garlic yang lagi viral, Chef? Ya. Resep roti ini yang kita buat tentu berbeda, Bu. Kalau Ibu bikin roti ini, ya dia nggak akan ada rasa garlicnya atau bawang putih. Ini kita akan membuat roti mocha bread. Tapi kalau Ibu bertanya apakah adonan rotinya sama, ya sama. Tapi dia jangan diisi filling. Ya, Ibu bisa membuat roti tadi, hanya nanti ada perbedaannya. Contohnya nih ya, di resep ini saya menggunakan tepung protein sedang, jadi tidak full 100% supaya pengembangannya dia seperti ini, ke samping, bagus. Tapi kalau Ibu ingin menghasilkan roti yang tadi Ibu bilang, Korean garlic bread, dia agak ke atas, Ibu tidak perlu mencampur dengan mix dengan tepung dan protein sedang atau rendah. Jadi cukup protein tinggi aja, seperti itu Bu. Ya, jadi kalau bahannya roti sebetulnya hampir sama aja dasar pembuatan bahannya roti. Ya. Hanya kalau di roti ini kita membuat tidak dengan telur, itu hanya kuning telur. Ada perbedaan sedikit. Kenapa dia harus pakai fungsi kuning telur? Supaya rotinya teksturnya dalamnya itu dia nanti lembut. Ya, kadang ada dia mirip sama rotinya seperti ini, begitu dimakan kok nggak sama ya, kayak yang di stasiun kok nggak sama kayak yang di mall. Nah ini saya berusaha membuat sesama mungkin. Jadi Ibu, anak-anak Ibu paling tidak bisa membuat sendiri di rumah. Ya, yang pertama, yang kedua, kalau mulai diminati oleh keluarganya bisa mengambil orderan dulu yang terdekat dari keluarganya sebelum kita memulai ke skala industri rumah tangga seperti itu. Ya. Nah ini udah jadi Bu rotinya Bu. Ini rotinya udah jadi. Pada saat Ibu berjualan, mungkin belum berjualan ya, mengemas roti ini. Kenapa roti ini selalu dikemas dengan kemasan yang kertas ya, kertas. Kenapa nggak pakai plastik? Kalau Ibu roti ini masih panas ya, kalau kita masukkan atau dia pun tidak panas, kita masukkan ke plastik, dia cenderung nanti gampang atau mudah melempem. Tapi kalau kita masukkan ke roti adalah untuk menjaga supaya tekstur crunchy-nya atau crispy-nya itu dia tetap bertahan lama. Nah ini sudah selesai roti yang kita buat ya. Hanya roti yang saya buat di sini adalah roti yang varian isi. Nah ini yang tadi sudah kita buat. Ini panas, baru keluar Bu. Makanya saya pakai apa ini? Sarung tangan robot nih kalau kata anak saya. Nah ini udah jadi. Ya udah kecium nggak Bu? Wanginya kecium ya Bu? Ya ini udah wangi banget. Ini wangi banget. Jadi kalau Ibu pakai aja resep yang tadi, nggak usah diapa-apain, biarkan resep itu sesuai timbangan. Nanti rumah Ibu baunya seperti stasiun di mall atau di stasiun ya. Ibu tinggal mungkin di depan rumah Ibu tinggal boleh silakan ya. Ini udah jadi Bu. Nah kita akan pindahkan. Saya akan pindahkan. Mana sarung tangan saya karena ini masih panas ya.
Saya akan pindahkan roti ini. Kita akan tes. Ya. Ya kecium ya baunya. Nah ini. Padahal udah pakai masker Bu ya. Nah ini udah jadi. Ini yang varian yang ada cheese-nya, toppingnya. Nah, ini varian yang plain. Yang atasnya tidak ada apa-apa. Ini udah jadi Bu. Modal cuma berapa Bu? Kita bisa jual berapa Ibu mau jual nih? Jangan mahal-mahal dulu kalau masih pemula mah. Ya kita sosialisasi dulu. Yang penting orang suka produk kita ya, jadi jangan langsung nyamain sama harga cafe roti yang sudah lama. Nah ini waktu motong pun pelan-pelan ya supaya dia tidak hancur. Nah saya akan memotong ini supaya ibu-ibu bisa lihat isi dalamnya ya. Nah oke. Baik, silakan dilihat. Balik lagi ke awal. Jadi, tuh, mau nggak? Mau. Baik. Mau deh, mau. Mau, silakan Bu, saya tunggu ya. 1 jam udah sampai sini. Kalau nggak keburu habis nih. Jalan aman gimana Chef? Ini Chef, Ya. Ini ukuran air tadi berapa untuk melarutkan kopinya ya Chef? Ukurannya itu, kalau yang untuk melarutkan kopinya itu kira-kira aja Bu, 1 sampai 2 sendok makan lah seikhlasnya. Maksudnya jangan terlalu banyak lah, ya 2 sendok makan aja itu. Yang penting dia larut Bu, ya jadi 1 sendok makan aja cukup. Ya, itu tidak ada patokan. Cuman untuk lebih gampangnya Ibu pakai patokan 1 sampai 2 sendok makan, udah cukup. Jangan lebih dari itu. Itu juga udah pamit, Yang penting yang bahan tadinya itu pakai timbangan Bu, jangan nimbangnya pakai kira-kira ya. Ibu pakai timbangan kan pasti udah pada punya lah ya. Nah ini untuk yang isian satunya lagi. Nah, baik Bu, mungkin bisa dilihat di sini, kelihatan nggak? Ini yang isi custard atau flan ya. Nah, jadi Ibu punya varian. Nah, ini harganya berapa? Enakan pesen nama yang itu dia punya varian isi. Ini isi anak-anak lebih suka. Ya. Ini yang ada isinya, isi custard atau vanilla, ini coklat. Ini belum ada Bu. Ya, kebanyakan kalau yang di stasiun dia masih yang plain ya, kosong. Nah, ini saya ajarkan ibu-ibu, siapa cepat dia dapat. Ya, siapa mulai duluan, Ibu bikin variasi. Ya, jadi di roti itu kita tidak monoton, ikuti tren, ya. Kemudian kita potong lagi, ya tadi sama lama. Nah ini yang paling banyak pesanan ini aja, keluarnya aja, yang umumnya itu yang isinya ini custard atau vanilla. Tapi Ibu bisa isi coklat, Ibu bisa jual tadi. Untuk harga ya tadi sudah diajarkan ya. Bagaimana cara memberi harga atau food costing, bagaimana kita memberikan harga. Cuman saran saya kalau untuk kita masih memulai itu tahapan pengenalan produk dulu lah. Mulailah mengenalkan produk seperti kalau zaman dulu tuh ada obat nyamuk ya yang masih melingkar. Nah seperti itu kita mulai perkenalkan produk kita ke orang terdekat kita ya. Jangan ujuk-ujuk kita bikin langsung dijual ya. Coba ke adik kita, sepupu kita, tetangga kita, mereka bilang oke, ada yang pas, ini pas banget, enak banget, sehingga baru kita lebih termotivasi untuk membuat untuk komersil ya, jualan. Tapi untuk sementara waktu jangan bikinlah untuk keluarga kita dulu, sambil Ibu trial tangannya ya, bulet-buletin rotinya tadi udah dapat, udah biasa, baru jangan nanti langsung Ibu buka pesanan nih. Soalnya Ibu langsung buka pesanan ini bisa insya Allah langsung 50 orang langsung pesen nih ya. Amin gitu dong Bu ya. Amin. Baik, saya rasa ada lagi pertanyaannya. Ya, ini sudah jadi roti-rotinya ya. Pertanyaannya itu kapan dikirim Chef? Ini saya mau ngirim Bu, tapi di sini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bu, pas banget Bu. Rotinya ada 8. Tapi kalau Ibu kesini ya saat ini nanti saya akan bikin lagi gampang. Ya cuman kalau saya yang bikin juga nanti Ibu kapan bisa bikinnya. Ibu praktekin di rumah ya.
Jangan sampai ibu kalau misalnya saya praktekin, tapi kok ini hasilnya malah jadi nastar. Oh berarti ibu tuh salah baca resep, salah adonan ya. Itu salah baca resep ya. Hasilnya pasti begini ya, kecuali ibu salah baca resep. Ya, ada lagi bu? Tidak ada lagi? Apakah semua ngiler atau semua lagi pada nyari bahan ini? Takutnya semua lagi pada nyari bahan ini langsung. Ya, buru-buruan bikin sebelum keduluan. Ya paling tidak dari peserta ini kebanggaan dari kita, dari dinas itu adalah pada saat melihat ibu-ibu mulai berjuang untuk berjualan membuat ini, itu kita sudah senang ya. Dari saya Chef ada yang minta nomor WA-nya Chef, apa boleh silakan. Kalau nanti teksturnya seperti ini ibu silakan WA ke saya 24 jam itu bisa ya. Tapi jangan jam 11 malam, takutnya istri saya nanti nanya terus ini itu dari siapa ya. Boleh bu, mau dicatat WA saya apa boleh disebut pak? Boleh? Iya disebut aja pak. Baik, sudah disiapkan pulpen dan kertasnya. Baik, nomor saya bisa dicatat di 0812 1840 801. Jadi ada 11 digit. 0812 1840 801. Ya, kalau ibu ada pertanyaan atau membuat adonannya kok saya jadinya begini, chef kayak gini, itu silakan ibu bertanya. Ya, yang penting masih seputar kuliner, masih seputar pembuatan kue, silakan bertanya bu. Tapi kalau ibu udah mulai curhat masalah hidup, beban hidup, ya masalah pasangan, itu bukan ranah saya. Jadi saya membantu di kuliner saja atau di pastry. Saya insya Allah bisa bantu. Baik, sudah. Baik, dengan demikian. Kenapa? Lokasi dari school di mana? Lokasi Dennis Culiner School kita ada di catat, gampang cari denahnya. Ruko Golden Boulevard, Blok E, nomor 8, BSD City, Tangerang Selatan. Ya, kalau ibu mau datang selama bukan hari Minggu, silakan ibu bisa. Ya nanti saya share bu, nanti gampang itu mah, di share bisa. Ya, di share bisa. Sekarang mau udah gampang bu, pakai Google Map. Nanti saya share juga yang ditulisnya. Ya. Bisa ya chef. Ya silakan datang ya. Nanti kalau datang ke sini jangan lupa bawa celemek ibu, jadi bisa bantuin saya, bukan untuk melihat icip-icip aja, nanti bisa bantuin saya bikin kue juga ya. Terima kasih chef ilmunya hari ini. Sama semuanya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu kita foto bersama dulu ya, Chef. Kita bareng-bareng foto bersama dulu. Oh iya, foto bersama. Bergaya yuk. Fotonya di share ya, Mbak. Ayo bergaya ya semua. Kameranya mohon dihidupkan. Biar kelihatan nih muka cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya bu. Mbak, aku udah hidup belum Mbak kameranya Mbak? Siapa namanya bu? Iriana. Iriana. Ini. Saya udah belum Mbak Cici. Saya udah belum Mbak. Kameranya. Sudah yuk. Boleh udah belum Bu? Foto. 1, 2, 3. Tapi Bu. Yuk, 1, 2, 3. Ayo sebelahnya lagi ya. 1, 2, 3. Lagi ya Bu, nih slide selanjutnya.
terakhir gimana nih? 1, 2, 3. Ya, apa untuk Pak Titis atau Pak Saiful Bahri, apa ada yang ingin disampaikan kembali? Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Chef Taufik yang sudah senantiasa berbagi ilmu kepada warga Jakarta Pusat khususnya. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan oleh Chef Taufik bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Dalam mereka mengembangkan atau membangun dan nantinya mungkin tahun depan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Reza Kurnia dari Ropi yang telah berbagi ilmu terkait bagaimana sih manajemen pemasaran franchise, bagaimana kalau ingin membuat usaha roti. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Reza bermanfaat untuk kita semua. Setelah pelatihan ini, jadi ibu dan bapak semua yang terdaftar sebagai peserta sudah resmi terdaftar juga sebagai anggota Jackpreneur Provinsi DKI Jakarta. Jadi setelah pelatihan ini tidak serta-merta kami lepas, akan kami terus fasilitasi dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian warga Jakarta Pusat khususnya. Mulai nanti dari perizinannya kalau memang ibu sudah punya usaha dan ingin membuat perizinan tapi bingung caranya, kami punya PJLP pendamping wirausaha di Jakarta Pusat. Ada dari suku dinas tenaga kerja Jakarta Pusat ada 16 PJLP pendamping wirausaha yang terbagi di 8 kecamatan. Jadi 1 kecamatan ada petugas pendamping wirausaha kami yang siap membantu bapak ibu semua yang ingin mengembangkan wirausahanya sampai nanti tumbuh menjadi wirausaha yang maju. Jadi PJLP kami siap membantu 7 hari 24 jam, siang malam, pagi sore. Kalau memang bapak ibu butuh bantuan, yang sedia untuk membantu bapak ibu semua. Lalu di sini hadir Bapak Ulung dari Suban Beko Jakarta Pusat, Pak. Mungkin ada sepatah dua patah kata Pak yang ingin disampaikan untuk warga binaan Sudinaker Jakarta Pusat, Pak. Mau izin Pak? Pak Ulung. Pak Ulung, izin Pak. Pak Ulung. Pak Ulung hadir ya? Ada cukup Mas, nggak ngasih sambutan ya. Baik, ya Pak Ulung, jadi begini Pak Ulung, selama pandemi pelatihan kami tidak ada tatap muka ya Pak Ulung, jadi kami sudah ini kali ketiga kami untuk melaksanakan pelatihan Jackpreneur. Kemarin pertama kami melaksanakan pelatihan minuman kesehatan, kolaborasi juga dengan Danis Culinary School. Lalu kedua kemarin kami melaksanakan pelatihan dessert box, dan yang ketiga ini kami melaksanakan pelatihan pembuatan roti. Dan itu semua kita laksanakan online tanpa ada tatap muka. Dan alhamdulillah antusiasme warga Jakarta Pusat sangat tinggi. Karena bisa dilihat dari ya pelatihan sebelumnya itu hampir 100 lebih orang Pak yang ikut, sampai tidak bisa masuk Zoom-nya. Dan kali ini mungkin tadi bisa 100-an orang, cuma karena masalah koneksi mungkin ya. Jadi banyak yang tidak masuk, tidak mendapat masuk Pak ke dalam Zoom kami Pak. Oke, terima kasih Mas. Ini monitor aja Pak. Baru saat ini total peserta kami sudah ada sekitar 300-an orang sudah kami latih Pak, dan insya Allah akan terus kami dampingi Pak, akan terus kami dampingi sampai tumbuh usahanya Pak. Mungkin saya tambahkan tambahan pokoknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua, atas pelatihan yang tertib, atas pertanyaannya yang menarik, dan juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pelatihan kami terdapat banyak kekurangan baik untuk koneksi internet
atau suaranya yang tidak terdengar, kami mohon dibukakan kemaaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Titis. Dengan berakhirnya materi dari Danis Culinary School, maka berakhir sudah acara pelatihan pada hari ini. Semoga dengan adanya pelatihan ini dapat membantu Jackpreneur dalam meningkatkan kemampuan usahanya, sehingga usahanya terus berkembang dan level usahanya juga terus tumbuh naik kelas. Sehingga kedepannya Jackpreneur binaan Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat